saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang merupakan berkat untuk kita hari ini. Firman Tuhan terambil di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-26. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, sebagai topik untuk pembahasan kita yaitu menjadi baru dalam Kristus. Saudaraku, untuk menjadi orang yang baik itu tidak akan mudah, tidak segampang membalik telapak tangan. Semuanya ada proses yang harus ditempuh, saudara. Ibaratkan seekor kupu-kupu yang dulunya dia adalah ulat, terus akan berubah menjadi kepompong, dan setelah itu akan berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Saudaraku, bukannyakah itu semuanya proses untuk menjadi lebih baik dan indah? Saya yakin ya. Demikian juga kita di dalam Tuhan. Mungkin kita sering jatuh di dalam dosa, sering mengecewakan Tuhan. Tetapi saudara, perlu kita percaya bahwa Tuhanlah yang mengubah hidup kita untuk menjadi baru. Yang hidup dalam dosa sekarang telah hidup baru di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, untuk menjadi lebih baik, semuanya adalah proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan berbicara tentang janji pembaharuan bagi bangsa Israel. Ketika bangsa Israel dijarah oleh bangsa Edom dan mereka dirampas, sehingga bangsa Israel mengalami sesuatu ancaman dari bangsa Edom sendiri, sehingga bangsa Israel dijadikan tempat olok-olokan, tempat hinaan. Mereka mengira bahwa Tuhan telah meninggalkan bangsa Israel. Saudaraku yang terkasih, semua pembentukan itu adalah proses adanya untuk menjadi lebih baik. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan bangsa Israel. Bangsa Israel selalu ada di dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan selalu menggenapi janjinya kepada bangsa pilihannya sendiri. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, bagaimanakah cara Tuhan untuk menjadikan kita baru di dalam Dia? Yang pertama, saudara, yaitu dengan hati yang lemah lembut. Hati yang lemah lembut. Tuhan mengatakan, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, hati yang benar-benar baru, saudara. Oleh sebab itu kita sebagai orang yang percaya memiliki hati yang baru, hati yang lemah lembut, yakni hati yang siap untuk dibentuk, hati yang siap menerima setiap rintangan dan cobaan, hati yang tidak akan pernah putus asa, hati yang tidak mudah menyerah, hati yang penuh kesabaran, hati yang benar-benar mendahulukan Tuhan dalam aspek kehidupan. Saudaraku yang terkasih, ketika kita siap dibentuk, maka hati itu perlu juga dibentuk untuk menjadi lebih baik. Karena hati itu adalah dasar kehidupan kita. Oleh sebab itu, apa yang keluar dari hati itulah yang terpancarkan di luar dan diproses oleh pikiran, dan apa yang diproses oleh pikiran itulah yang akan menjadi tindakan. Oleh sebab itu, hati itu adalah sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, jikalau kita memiliki hati yang lembut, yang lemah lembut, yakin dan percaya bahwa apapun itu tantangan, rintangan, pencobaan yang menimpa kehidupan kita, kita tahu bahwa semuanya itu adalah proses untuk menjadi lebih baik. Pertama yang harus kita miliki dalam kehidupan kita adalah hati yang lemah lembut. Saudara, hati yang lemah lembut, hati yang penuh kesabaran, hati yang tulus, hati yang benar-benar siap dibentuk oleh Tuhan walaupun itu sakit. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Yang kedua, bagaimanakah cara Tuhan
untuk menjadikan kita baru di dalam Dia. Yang kedua adalah Tuhan akan memberikan rohnya untuk dipimpin olehnya. Saudaraku yang terkasih, roh Allah diam di dalam hati kita. Tujuannya adalah agar kita bisa berjalan di dalam kehendaknya dan hidup dalam kebenaran. Artinya adalah roh Allah yang menggerakkan setiap kita untuk berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, Tuhan tidak akan pernah membiarkan setiap anak-anaknya hidup di dalam ketidakbenaran. Tidak, saudara. Sebagai pemimpin adalah Allah kita, roh Allah, pasti Dia akan membawa kita ke jalan-jalan yang benar. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, ketika roh Allah diam di dalam hidup kita, maka roh Allah itulah yang menggerakkan kita untuk melakukan yang namanya kebenaran. Saudaraku, Tuhan memberikan rohnya untuk dipimpin olehnya, artinya adalah roh Allah juga akan memberikan penghiburan. Mungkin di saat engkau susah, mungkin di saat sedang berduka, mungkin dalam saat sulit apapun, yakinilah bahwa ada Tuhan penghibur. Tuhan akan menghibur, Tuhan menguatkan, Tuhan memberikan sukacita di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika roh Allah berdiam diri di dalam hidup kita, maka hidup kita pun akan menjadi lebih baik dan terus baru di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih, yang ketiga, bagaimanakah cara Tuhan untuk menjadikan kita baru di dalam Dia? Yang ketiga adalah taat. Saudaraku yang terkasih, ujian sekolah minggu mengatakan begini: susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Sekali lagi, susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Ini adalah kebiasaan oleh setiap manusia. Seringkali manusia tidak taat. Karena kenapa? Karena sering mengikuti keinginan diri sendiri, sering jatuh di dalam keegoisan. Tetapi Tuhan mau saya dan saudara untuk taat untuk mendengarkan firman-Nya, taat melakukan perintahnya, taat untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus taat? Tujuannya adalah supaya kita siap untuk dibentuk olehnya. Walaupun itu sakit, di dalam mengiring Tuhan tidak ada yang gampang, saudara. Semuanya pasti ada kerikil-kerikil kehidupan. Yang pertanyaannya adalah, apakah saya dan saudara taat terhadap proses yang diberikan oleh Tuhan? Saudaraku yang terkasih, taat ini menunjukkan bahwa supaya kita siap untuk menjadi anak-anak Bapa. Saudaraku yang terkasih, yang menjadi anak Bapa itu harus taat. Tuhan menghendaki kita, setiap orang yang percaya kepadanya, untuk hidup di dalam ketaatan, melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, apalagi hidup di dalam kebenarannya. Saudaraku, yakin dan percaya, Tuhan begitu senang kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, jadi di dalam bagian firman Tuhan kita perlu belajar untuk menjadi hidup baru, harus dengan cara dan proses yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Proses yang diberikan oleh Tuhan, milikilah hati yang lemah lembut, milikilah hati yang taat, dan milikilah tujuan hidup yang pasti untuk siap dipimpin oleh Tuhan. Dengan demikian, hidup kita pun akan menjadi baru dan baik di dalam Tuhan. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini senantiasa terus memberkati kehidupan saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati.